Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita pertemuan lagi stunting ya. Setelah kemarin kita bahas masalah stunting juga sisi 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan juga masalah sisi 3 mendukung perawatan ibu-ibu sehari-hari hamil ya. Jadi di sini itu nanti kita akan belajar beberapa materi itu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dari awal sekarang sampai nanti selesai kita diberikan kekuatan ya, diberikan kekuatan dan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya. Jadi ada juga tabel janji ya, tabel janji. Tabel janji itu nanti di sini juga ada ini tabelnya. Di sini ada tabel janji itu untuk PKH ya, pakai PKH. Ada beberapa tabel janji di situ yang harus diisi ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar masalah apa nih yang kemarin ya, yang sudah belajar sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nih? Ketua hamil ya. Tepuk tangan deh. Terus yang selanjutnya Ibu Nur Hayati, kira-kira apa yang sudah kita pelajari yang waktu minggu kemarin? Setelah melahirkan ya. Oke, tepuk tangan lagi. Terus selanjutnya apa yang telah kita pelajari waktu ini waktu kemarin? Tentang ibu menyusui ya. Jadi alhamdulillah sudah hafal semua ya di dalam kepala kita ya, dan itu memang harus wajib dihafal ya. Di sini saya mau bertanya, apakah di sini ada yang hamil? Di sini ibu-ibu ada yang hamil satu orang ya. Kira-kira makanan dan minuman apa yang biasa ibu konsumsi selama ibu hamil? Nasi, Nasi, terus apa lagi? Ikan, terus susu, susu, terus apa lagi? Buah-buahan mungkin ada. Buah-buahan apa yang biasa dikonsumsi? Apel ya, terus apa lagi? Pisang, oke, dan yang lain sebagainya ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang ibu-ibu buka ini ya, buku dia ya, silahkan buka. Di situ ada keterangan ya. Yang pertama itu porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari ya. Selanjutnya perawatan sehari-hari ibu hamil dan menunjukkan tablet tambah darah yang di ini ya, yang biasa dikasih sama kadar ya. Biasanya kan dikasih yang begini, ini tambah darah ya, tablet tambah darah. Nah, terus hal-hal yang perlu diperhatikan juga ya. Yang pertama itu ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi, seimbang, dan minum tablet tambah darah kayak begini ya setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting ya. Selanjutnya, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tambah darah ya. Keluarga dapat mendukung ibu hamil dan menyusun menu makanan dan menemani ibu saat makan. Jadi nanti juga suami harus berperan juga di situ, jangan cuma ibu saja ya. Biar untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup ya. Jadi nanti di sini silahkan dibikin 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nanti dibikin ini ada buku di situ sama pulpen ya. Jadi di situ itu nanti ibu tulis ya, denah ruangan dalam rumah ya. Dari depan ruang tamu, kamar ya, dapur. Nah, terus nanti di situ nanti ibu berdiskusi. Kira-kira di ruangan ini fungsinya buat apa ya? Nanti ibu di ruangan ini ngapain ya? Begitu ya. Silakan nanti dibikin 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan ibu berembuk lagi. Kira-kira ini nanti diskusikan. Kira-kira ruangan apa dan untuk apa? Begitu ya? Paham ya? ini ruang tamu, ini ruang televisi, ini dapur. Ini kamar mandi. Ini ruang tamu. Kita masuk ke langkah yang ketiga ya, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil ya. Sekarang begini,
coba ibu ya bayangkan, seandainya sekarang ibu lagi hamil, ya. Kira-kira perasaan apa yang ibu rasakan saat hamil? Kira-kira contohnya seperti apa? Silakan ibu. Oh ya, Ya, perasaannya pasti bahagia, Pak. bahagia ya. Ya, Terus, tapi saat itu juga ada perasaan was-was, kayak kan? takut melahirkan nanti, kayak gimana. Takut sakit gitu ya. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan. Kira-kira perasaan apa yang ibu rasakan saat hamil? Sama Pak, takut. Senang juga kalau mereka ada adik. Senang juga. Senang. Ya. Oke, yang lain mungkin masih ada yang bisa menambahkan atau tidak ada? Jadi nanti ya, karena ini tidak ada, nanti silahkan ada kertas di situ kan? Silahkan ibu tulis ya, kira-kira perasaan apa saja yang ibu rasakan ketika hamil ya. Nanti diskusikan di situ kira-kira perasaan apa saja yang ibu rasakan di saat hamil. Silahkan nanti ada kertas masing-masing, silahkan gambarkan kira-kira perasaan apa ya. Oke, jadi sudah diskusi tadi ya. Kira-kira yang dari kelompok 1, kelompok plus ya, kira-kira perasaan apa yang ibu rasakan ketika ibu hamil? Silahkan bacakan. Perasaan bahagia Pak, karena akan dikaruniai seorang anak. Kedua, perasaan bahagia karena selalu diistimewakan oleh suami. Tepuk tangan dulu. Sudah? Nah, sekarang kelompok yang 1, kira-kira apa yang ibu rasakan ketika hamil? Takut melahirkan, Pak. Takut melahirkan. Takut bisa setelah melahirkan tidak mencukupi kebutuhan anak. Terus apa lagi? Sudah. Nah, jadi itu ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Langkah 1, 2, 3. Nah, sekarang bahan bacaannya. Dukungan ya, nomor yang pertama. Dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang ya. Asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Saat hamil, tubuh ibu akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Pada kondisi ini, memungkinkan saja nafsu makan ibu hamil menurun karena mengalami mual, muntah setiap hari, ya, begitu ya, paham ya? Ya. Oke, terus yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Kebersihan diri pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan. Selain itu, karena ada perubahan hormon pada ibu hamil sering mempengaruhi kondisi kulit seperti cepat berkeringat. Oleh karena itu, ibu hamil perlu membiasakan untuk menjaga kebersihan seperti ya, cuci tangan pakai sabun, mandi dan gosok gigi, keramas ya, menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari ya. Mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. Oke, terus yang selanjutnya yang ketiga tadi, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi. Biasanya ibu-ibu emosi ya kalau hamil ya. Mulai dari emosi yang positif maupun yang negatif. Pada umumnya, perubahan yang emosi dirasakan oleh ibu hamil adalah sering merasa sedih, khawatir atau cemas tanpa alasan yang jelas, ya. Namun, perlu diwaspadai oleh ibu hamil, ada anggota keluarga. Jika ibu hamil menunjukkan tanda emosi berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau mengancam keselamatan ibu hamil dan anggota keluarga yang lain, maka dari itu, anggota keluarga yang perlu mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental dengan sebaik-baiknya ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di di modul sesi selanjutnya ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap semangat ya. Selalu hadir di pertemuan ini ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.